Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa ba'du. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan sekalian dengan saya Evan dengan mata kuliah pengantar ekonomi Pro, dan pada kali ini adalah pertemuan kita tidak terasa sudah kita yang keempat ya. Ya, baik rekan-rekan sekalian. Jadi kalau kita melihat pada topik kita pada saya ucapkan juga selamat berjumpa, semoga semua kita dalam keadaan yang sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun. Dan pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita pengantar ekonomi mikro, yaitu kita berbicara tentang keseimbangan pasar ya. Baik, jadi kalau kita pada dua periode atau dua pertemuan yang lalu sudah berbicara tentang namanya permintaan dan penawaran, maka pertemuan antara permintaan dan penawaran, maka kita akan bicara tentang yang dinamakan keseimbangan pasar ya. Jadi antara orang yang memproduksi dengan orang yang membutuhkan barang dan jasa kita, mereka bertemu dalam satu media ya, maka itu kita bicara tentang namanya keseimbangan pasar. Baik, langsung saja tanpa harus mengerti. Baik, kita segera mulai kuliah kita. Jadi kalau kita bicara tentang keseimbangan pasar itu adalah di suatu kondisi di mana suatu macam barang dikatakan berada dalam titik keseimbangan atau equilibrium apabila jumlah barang yang diminta dengan jumlah barang yang ditawarkan di pasar itu jumlahnya adalah sama. Jadi tidak ada namanya kelebihan pasokan atau kelebihan permintaan atau kekurangan pasokan atau kekurangan permintaan. Jadi dua hal itu tidak ada yang namanya dalam kalau kita berbicara tentang keseimbangan pasar ya. Nah, kalau kita bicara tentang keseimbangan pasar, maka secara ekonomi mikro, maka kita juga akan banyak berkutat dengan dengan grafik-grafik seperti ini ya. Ya, seperti ini. Nah, dalam kurva keseimbangan pasar, ya, kalau kita bicara atau kita coba sedikit refresh pertemuan kita 2 atau 3 pertemuan sebelumnya, maka kita bisa tahu yang dinamakan kurva permintaan dan kurva penawaran, maka bisa kita lihat di dalam grafik ini ya. Baik, ini di sini ada suatu kondisi di mana di sini ada grafik warna hijau ya, dinamakan D itu berarti adalah demand ya. Sedangkan di sini ada grafik merah, ini diberi nama S, yaitu supply atau grafik penawaran. Supply itu adalah maksudnya persediaan barang atau penawaran barang dan jasa. Nah, adapun titik keseimbangan adalah di mana ketika grafik permintaan dan grafik penawaran sesuai dengan definisi tadi di atas itu bertemu di titik temu, yaitu di titik tengah sini ya, dinamakan juga dengan P0 ya. Jadi dinamakan keseimbangan pasar itulah ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Nah, dari gambar sini kita bisa lihat bahwa kolom B itu adalah suatu kondisi di mana permintaan lebih sedikit daripada penawaran. Jadi dalam hal ini penawaran lebih besar daripada permintaan, sehingga di sini terjadi namanya surplus of supply atau kelebihan pasokan, yaitu ketika P itu lebih besar daripada P0, dalam artian adalah kurva yang sebelah atas ya. Sementara untuk garis A itu adalah ketika kondisi di mana permintaan itu lebih besar daripada supply-nya, atau P lebih kecil daripada 0, garis di bawah.
Sehingga dengan kondisi seperti ini akan juga membawa dampak atau apa namanya eh, konsekuensi-konsekuensi yang berbeda antara yang satu dan lainnya. Jadi konsekuensi ketika kelebihan supply dengan kelebihan permintaan, maka apa yang terjadi? Ya, itu nanti akan kita bahas dalam apa namanya slide berikutnya pada pertemuan kita. Nah, kalau kita coba dari tabel tadi kita buat apa namanya, dari grafik tadi kita buat tabel keseimbangan pasarnya, maka kira-kira ini adalah sebagaimana gambaran bagaimana kita bisa menjelaskan grafik tadi yang sudah disampaikan di depan ya. Jadi di sini katakanlah ada contoh permintaan suatu barang ya, entah itu beras atau sayur-sayuran atau daging atau apalah gitu ya. Nah, di sini kita buat tabelnya ada harga, kemudian ada jumlah permintaan, jumlah penawaran, kemudian surplus dan kurang, maka akibatnya apa ya? Tekanan terhadap harga itu seperti apa? Jadi pada saat harga dari barang itu adalah katakanlah 5 dolar per kati atau per apa namanya? Per kuintal, maka permintaan yang terjadi dalam satu bulan, katakanlah kita tabel ini adalah tabel permintaan dan penawaran dari daging ya. Jadi ketika daging itu harganya katakanlah 5 dolar, maka permintaan per bulan dari daging tersebut adalah 3.500. Sementara jumlah penawaran yang terjadi adalah 7.500 ya. 7.500 kuintal ya atau 7.500 ton misalnya per bulan. Nah, dari kondisi seperti ini kita bisa lihat antara permintaan dan penawaran itu terjadi ketidakseimbangan atau terjadi mismatch ya. Di mana penawaran itu lebih besar sebesar 4.000 ton dibandingkan dengan permintaan. Dalam artian begini, jumlah orang yang mau beli itu katakan 3.500, tapi jumlah orang yang menjual itu ada 7.500. Sehingga yang terjadi adalah apa? Yang terjadi kita adalah mengalami kelebihan harga. Nah, efek dari kelebihan permintaan sebesar 4.000 ini apa terhadap harga? Ini akan membuat tekanan pada harga agar turun ke bawah ya. Karena kenapa? Karena permintaannya lebih kecil daripada penawarannya. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya seandainya level harga daging itu katakanlah 4 dolar per kilogram, maka jumlah permintaan yang terjadi adalah 4.500 4.500 kilogram atau 4,5 ton dan jumlah penawarannya katakanlah 7.000 kilogram atau 7 ton. Sehingga dalam hal ini masih terjadi yang dinamakan kelebihan pasokan. Karena kenapa? Karena permintaannya lebih kecil daripada penawaran atau dalam kata lain penawaran lebih besar daripada permintaannya sebesar 2.500. Nah, sama dengan ketika harga komoditas daging itu di level 5 dolar per kilogram, maka dengan posisi terjadinya surplus di penawaran atau kelebihan penjual, maka ini akan menyebabkan harga turun ke bawah atau adanya tekanan pada harga menuju ke bawah. Nah, kemudian di level berikutnya ketika harga daging itu katakanlah 3 dolar per kilogram, maka jumlah permintaan itu adalah 6.000 kilogram dan jumlah penawaran itu adalah 6.000 kilogram ya. Sehingga dalam hal ini antara permintaan dan penawaran itu mengalami titik impas atau berada dalam tahap yang seimbang. Jadi tidak ada kelebihan permintaan dan tidak ada kelebihan penawaran. Dan ini adalah kondisi yang paling ideal. Dan tekanan pada harga ini tidak akan terjadi tekanan ke atas maupun ke bawah ya. Karena kenapa? Antara permintaan dan penawaran sudah berada dalam posisi yang seimbang atau levelnya sama. Nah, kemudian di level berikutnya seandainya harga daging turun dari 3 dolar menjadi 2 dolar, maka otomatis kan daya beli masyarakat akan semakin meningkat ya karena terjadi penurunan harga. Sehingga karena terjadi penurunan harga, otomatis jumlah permintaan juga meningkat karena daya beli meningkat, permintaan meningkat. Nah, sementara di sisi lain dari sisi penjual atau penawaran itu justru mengalami penurunan
karena harga yang terjadi di pasar itu tidak menarik buat mereka untuk menjual daging stok mereka atau daging persediaan mereka. Sehingga kalaupun dijual itu jumlahnya tidak banyak karena tidak banyak yang mau menjual dan harganya di bawah. Otomatis kan kalau pengusaha harganya turun, otomatis juga keuntungannya juga akan turun. Sehingga jumlah supply atau penawaran yang terjadi pada saat level harga komunitas daging itu di $2, maka terjadi penurunan menjadi 4.000. Sehingga dalam hal ini akan terjadi yang namanya kekurangan kekurangan pasokan sebesar 4.000 karena permintaan lebih besar daripada penawaran. Orang yang mau beli atau punya kemampuan beli itu lebih besar daripada jumlah barang yang dijual atau jumlah orang yang melakukan penjualan. Sehingga akibatnya apa? Ketika kondisinya seperti ini akan menyebabkan harga kembali mendapat tekanan untuk naik ke atas. Sehingga dengan hal ini jadinya kenaikan harga komoditas daging tersebut. Karena kenapa? Antara yang membutuhkan atau yang membeli dengan jumlah barang yang tersedia itu lebih sedikit sehingga otomatis apa namanya berebut. Ketika eh, sumber daya atau ketika barang ekonomi yang dijual lebih sedikit di pasaran timbang yang eh, berminat atau pembelinya, maka terjadi otomatis adalah perebutan harga atau perebutan barang. Nah, perebutan barang ini otomatis akan memacu harga sehingga dengan kondisi ketika harga daging itu ada di $2 itu akan menyebabkan apa namanya kenaikan harga. Karena kenapa? Terjadi perebutan atas komoditas yang dijual terbatas tersebut sehingga untuk memenangkan persaingan perebutan barang itu, perebutan daging tersebut, maka yang dilakukan oleh konsumen apa? Dengan menawarkan harga yang lebih mahal ketimbang harga yang terjadi di pasar. Itu adalah psikologis dari antara pasar dan supplier ya. Nah, demikian juga ketika harga daging komoditas daging itu adalah $1 per kilogramnya, maka permintaannya justru sekarang jadi tambah lebih banyak ya. Jadi tadi dari $3 ke $2 itu terjadi penurunan harga, otomatis orang yang punya kemampuan untuk daging itu bertambah. Nah, ketika harga daging itu turun dari $2 menjadi $1, otomatis orang yang punya kemampuan untuk membeli daging itu juga bertambah sehingga terjadi kenaikan permintaan dari dari 8.000 ton menjadi 11.000 ton. Jadi 11.000 atau 11.000 kilogram. Nah, sementara penawaran yang terjadi malah tetap tidak tambah dan tidak berkurang. Asumsinya seperti itu ya. Kita contohkan dalam tabel ini tetap 4.000 sehingga posisinya maaf ini posisinya harusnya salah nih ada. Ini harusnya saya buka sebentar ya. Sehingga terjadi adalah ketika harganya itu $1, permintaannya meningkat dari 8.000 kilogram jadi 11.000 kilogram, sementara penawarannya atau jumlah orang yang produksi tetap di angka 4.000, maka terjadi surplus atau terjadi kekurangan sebesar 6.000 kilogram untuk pasokannya. Sehingga dengan kondisi seperti ini hampir sama dengan yang jadi di level daging di harga $2, maka akan terjadi penekanan atau akan menyebabkan harga itu naik ke atas atau mengalami tekanan ke atas. Nah, dari tabel di sini kita bisa lihat bahwa keseimbangan antara permintaan dan supply atau antara demand dan supply itu terjadi di level ketika harga komoditi itu ada di level $3 per kilogramnya. Ya.
Nah, dari tabel yang sudah dikemukakan sebelumnya, dalam tabel ini kita bisa lihat ya. Jadi, eh, ini adalah kurva permintaan. Sedangkan inilah kurva penawaran atau supply. Nah, ketika harganya naik sampai 5, maka jumlah barang yang tersedia di pasar itu katakanlah ada di 8.000, sementara permintaannya hanya 4.000. Berarti dengan kondisi seperti ini ada gap atau ada sisi sebesar ruang ini, ya, ruang ini antara titik H dan titik A. Ya. Karena kenapa? Ketika harganya naik, otomatis dari supplier itu apa namanya jumlah barang yang dijual akan lebih besar ketimbang jumlah barang yang akan dibeli oleh konsumen. Dan demikian juga ketika harganya turun menjadi $1, maka dalam hal ini permintaan akan sangat tinggi sekali. Katakanlah di sini menjadi 11.000 kilogram. Sementara dari sisi supply atau orang yang melakukan penyediaan barang itu malah justru jumlahnya berkurang, jadi tinggal 2 ya. Sehingga di sini adalah selisih yang terjadi antara supply dan demand ketika terjadi penurunan harga. Nah, sehingga dalam hal ini bisa kita lihat bahwa keseimbangan harga berdasarkan tabel sebelumnya terjadi di titik atau di level ketika harga komoditas tersebut adalah $3 per kilogramnya. Semoga bisa dipahami. Baik, nah berikutnya kita coba untuk bagaimana kita mensimulasikan antara titik keseimbangan antara penawaran dan permintaan ya. Jadi dari tabel tadi kita akan coba susun bagaimana kalau kita wujudkan dalam bentuk suatu persamaan secara matematis ya rekan-rekan sekalian. Nah, contohnya di sini kita coba langsung di sini ada suatu soal bahwa permintaan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 min Q. Ini persamaan ya. Sorry, ini adalah permintaannya. Jadi, sedangkan fungsi penawarnya adalah P sama dengan 3 plus 0,5 Q. Berapakah harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan tercipta di pasar? Maka bagaimana kita menyelesaikan persamaan ini? Caranya adalah salah satu dari P ini atau Q ini kita masukkan ke dalam persamaan. Nah, kita ingat bahwa sekali lagi keseimbangan pasar itu adalah ketika permintaan dan penawaran itu berada di titik yang sama, ya. Jadi jumlah demand dan jumlah supply itu adalah sama. Nah, kita tadi ketahui dari soal di atas bahwa permintaan rumusnya adalah 15 min Q, sedangkan penawaran rumusnya adalah 3 plus 0,5 Q. Sehingga kalau kita samakan, kita ambil di sini Q-nya, Q sama dengan 15 min P, itu untuk permintaan, Q sama dengan min 6 plus 2 P. Ini kalau dia adalah penawaran. Kenapa dia menjadi 6 bukan yang setengah? Karena di sini ada pecahan ya, supaya dia bisa bulat jadi 1, ini kita kali 2. Sehingga melakukannya ada siap.
Oke, kita masukkan saja persamaannya. Jadi 15P sama dengan min 6 plus 2P. Nah, ini tinggal kita share 15 guys, pindah ke seberang jadi plus, jadi 15 sama dengan 1. Kemudian min P kita geser menjadi 2P di sini sehingga menjadi 3P. Tambah 3P. Ya, P sama dengan 7. Ini kita masukkan persamaannya. Q sama dengan 15 min P, 15 kurang 7 sama 8, sehingga jumlah permintaan adalah uh, 7, jumlah harga, sehingga harganya adalah 7, sementara permintaannya adalah 8. Nah, kalau kita gambarkan secara grafik, maka gambarnya bisa kita lihat seperti ini ya rekan-rekan sekalian. Nah, kemudian dari persamaan tadi kita coba berbicara tentang perubahan permintaan pasar dan harga seimbangan. Nah, dalam hal ini yang terjadi adalah bukan karena apa namanya berubahnya permintaan, tapi bergesernya baik itu permintaan maupun bergesernya kurva supply ya. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat seandainya ya jumlah permintaan dan jumlah penawaran itu masih di level yang sama, tapi seandainya dari supplier memainkan pasokannya atau menggeser kurva pasokannya atau kurva sorry, tapi seandainya konsumen berubah jumlah permintaannya, jumlah ya, jadi berubah jumlahnya bukan berubah harganya, maka di situ juga akan terjadi namanya perubahan harga ya. Jadi baik, dalam gambar grafik yang pertama ini kita bisa lihat bahwa titik awal keseimbangan itu adalah di D1 dan harga keseimbangan itu ada di P1 dan jumlah keseimbangan pertama ada di titik Q1. Nah, kemudian ketika terjadi pergeseran permintaan menjadi lebih sedikit sementara pasokan tetap, maka yang terjadi adalah penurunan harga. Karena kenapa? Dari garis D1 bergeser ke garis D2. Jadi ini melakukan shifting, melakukan pergeseran. Sehingga ketika kurvanya bergeser ke sebelah dalam atau ke sebelah kiri, ya, maka yang terjadi akan tercipta keseimbangan baru, baik itu harga maupun kuantitas. Maka di sini akan tercipta harga kedua di P2 dan permintaan level berikutnya di Q2. Karena kenapa? Karena terjadinya pergeseran garis atau kurva permintaan dari D1 menuju D2 menjadi lebih kecil ya. Kecil. Bergeser adalah permintaannya, bukan supply-nya. Nah, dalam grafik berikutnya akan kita lihat yang terjadi adalah hal sebaliknya. Seandainya dari D1 kemudian dia terjadi pertambahan permintaan atau permintaan yang bertambah, maka grafik D1 itu akan bergeser ke grafik D3. Sehingga apa yang terjadi? Ketika di titik awal di grafik D1 itu titik keseimbangan harga di P1 dan titik keseimbangan permintaan di P1, maka ketika permintaan berubah menjadi lebih banyak, maka ini akan menciptakan harga keseimbangan yang baru dengan asumsi supply atau pasokan di pasar tetap, sehingga berubah dari P1 menjadi P3 dan Q1 menjadi Q3. Maka otomatis keseimbangan harga baru karena adanya perubahan permintaan yang meningkat akan menciptakan harga yang lebih tinggi dengan catatan asumsi bahwa jumlah barang yang dipasok itu tetap. Sehingga dari P1 menjadi P3 dan jumlah konsumsi atau jumlah permintaan yang terjadi adalah bukan jumlah permintaan, jumlah barang yang dibeli adalah berubah dari Q1 menjadi Q3. Sekian rekan-rekan kalian. Nah, kalau tadi kita berbicara tentang perubahan
permintaan atau grafik kurva D, maka dalam eh, slide berikutnya ini kita akan berbicara tentang perubahan harga akibat dari perubahan pasokan atau perubahan supply. Nah, dalam gambar pertama di sini kita bisa lihat bahwa D2-nya atau garis demand-nya itu tidak mengalami perubahan. Tapi yang mengalami perubahan adalah di sini em, grafik supply ya, grafik supply. Grafik supply yang awal itu ditunjukkan dengan kode S1, supply 1. Kemudian terjadi pergeseran karena katakanlah misalnya supply-nya itu dari para produsen melakukan pembatasan produksi sehingga jumlah barang yang dijual itu juga bergeser atau bertambah sedikit ya. Dari titik S1 berubah menjadi titik S2 atau kalau di sini kita lihat bahwa kurvanya bergeser ke arah kiri yang mana jumlahnya berubah menjadi lebih sedikit dari Q1 Q2 sehingga di sini juga akan menciptakan keseimbangan baru di titik P2 ya. Ini seandainya kalau terjadi asumsi permintaan tetap tapi jumlah penawaran itu berubah menjadi lebih sedikit. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana seandainya perubahan itu menyebabkan supply-nya atau pasokan menjadi lebih banyak? Nah, jawabannya kita bisa lihat di gambar berikut ini atau di gambar kedua ini. Jadi kalau di gambar satu ini menyebabkan kenaikan harga karena jumlah pasokan yang semakin menurun. Tapi dalam jumlah yang dalam grafik kedua ini, karena terjadi kenaikan jumlah pasokan, ya bergeser dari S1 menjadi S3, maka yang terjadi adalah kuantiti berubah menjadi lebih banyak, sementara harga akan mengalami penurunan dari titik satu menjadi titik 3. Nah, dalam hal ini inilah yang perlu kita waspadai. Karena kenapa? Karena supaya sendiri tidak hanya konsumen, hanya produsen yang mengontrol, tapi kan ada juga produsen-produsen yang lain. Jadi jangan sampai ketika dari asosiasi produsen itu biasanya ada ya, asosiasi produsen itu ada satu keputusan bahwa kita akan melakukan batasan produksi dengan harapan terjadi kenaikan harga dan bisa membantu apa namanya perbaikan gaya hidup hidup petani, tapi ternyata misalnya tidak diikuti oleh semua orang ketika harga sudah mengalami perubahan karena permintaan dari para asosiasi, kadang masih ada anggota atau bagian dari asosiasi itu yang tidak melaksanakan keputusan sehingga mereka tetap memproduksi lebih banyak atau mensuplai lebih banyak. Nah, seandainya suplai lebih banyak itu bergeser dari Q1 ke Q3, maka otomatis jumlah harga yang dijual juga akan mengalami penurunan. Karena kenapa? Karena ketersediaan dan limpahnya produk tersebut di pasar sehingga menyebabkan eksklusivitas yang dijaga di titik keseimbangan P1 itu berubah menjadi titik keseimbangan yang ada di P3. Nah, kalau kita bicara tentang kurva keseimbangan, maka ada beberapa hal-hal yang di situ bisa mempengaruhi terhadap keseimbangan pasar. Salah satunya adalah keseimbangan pajak ya. Jadi pajak itu punya fungsi, itu adalah fungsi sebagai fungsi budgeter atau memenuhi kebutuhan perencanaan keuangan negara. Nah, pengeluaran pajak secara spesifik terhadap keseimbangan pasar itu berpengaruh terhadap secara positif terhadap timbangan pasar. Dalam artian, seandainya pajak atas barang tersebut dinaikkan, maka otomatis harga juga akan naik. Sehingga ketika harganya naik, maka otomatis permintaan akan barang tersebut juga akan kurang seiring berjalannya waktu. Dan pengaruh pajak itu juga punya efek proporsional terhadap keseimbangan pasar. Nah, dalam hal ini kita bisa lihat di sini ada satu soal, contoh latihan soal. Pengaruh pajak, penelitian melihat pengaruh pajak atas penjualan suatu barang menyebabkan harga barang tersebut menjadi naik ya. Pajak yang dikenakan atas penjualan menyebabkan harga suatu barang naik. Akibat naiknya harga keseimbangan yang berubah jadi lebih tinggi sehingga sebelum pajak persamaan penawarannya adalah P sama dengan A plus BQ. Maka sudah pajak dia akan berubah menjadi B sama dengan A plus BQ tambah T ya. Sehingga A tambah T tambah BQ. Bahan pajak yang ditanggung oleh konsumen ya.
itu PE kurang PE jadi sudah kenaikan dan sebelum kenaikan ya. Pajak tanggung jawab produsen itu adalah harga dari produsen dikurangi harga sebelumnya dan pajak yang diterima oleh pemerintah itu adalah jumlah barang dikali dengan T atau dengan eh, konstanta atau harganya ya. Nah, ini adalah contoh soal nomor 2. Fungsi permintaan suatu barang juga ada persamaan P sama dengan 15 P min P sama dengan 15 min Q. Sedangkan penawarannya jadi permintaan tadi ya berarti demand, sedangkan penawaran atau supply-nya adalah 3 plus 0,5 Q. Terhadap barang tersebut dikenakan pajak sebesar 3 unit. Berapakah harga keseimbangan jumlah keseimbangan sebelum dan sudah pajak dan berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan sudah pajak. Jadi kita kita mencoba menghitung kenaikan sebelum dan sudah berlakunya pajak serta tingkat tingkat permintaannya, tingkat konsumsinya. Nah, ini kita coba susun persamaan secara matematis ya. Kalau sebelum pajak itu untuk dari sisi penawaran ya, P sama 3 plus 0,5 Q, tapi sudah pajak 3 plus 0,5 Q plus 3, sehingga kalau ditambahkan atau dikalikan sehingga Q supply ya atau permintaan sama dengan 12 plus 2P. P itu adalah harga ya. Sedangkan persamaan matematika yang misalnya tetap adalah QD, sehingga kalau bisa kita gabungkan maka keseimbangan pasarnya adalah 15 min P tambah 12 plus 2P. Itu tambah 3P, P sama dengan 9. Nah, kita masukkan P 9 ini ke dalam persamaan. 15 kurang 9 sama. Jadi sudah pajak, maka P-nya 9, Q-nya menjadi 6. Sehingga tingkat kenaikannya adalah 9 kurang 7, 7 dari mana? Itu adalah sebelum kenaikan ya. 67%, atau 60%. Tingkat harganya 3 kurang 2 sama dengan 1 atau 33%. 33% itu dari mana? 1 dibagi 3 ya. Sehingga efek pajaknya adalah 6 kali 3 sama dengan 18. Nah, inilah kira-kira gambarannya. Jadi, di sini adalah US quantity supply. Kemudian setelah berubah dia menjadi ke quantity supply apostrophe dan titik keseimbangannya berubah dari E menjadi E plus ya. Yang asumsi QD-nya tetap. Jumlah demand tetap. Ketika jumlah demand tetap terjadi kenaikan harga, maka terjadilah penurunan konsumsi. Lalu pajak proporsional terhadap keseimbangan pasar. Baik. Pajak proporsional adalah pajak yang ditetapkan berdasarkan persentase terjadi dari harga jual. Ditetapkan secara spesifik, misalnya Rp3 per unit barang. Jika penawaran persamaan penuh adalah A sama dengan B plus Q, ya, Q sama dengan A bagi B tambah 1B kali B. Sehingga persamaan penawarannya P sama dengan A plus BQ atau Q sama dengan A dibagi B tambah 1 bagi B kali P. Sehingga P sama dengan A bagi 1 min T, B bagi 1 min T dikali Q, dan Q sama dengan A plus A per B tambah 1 min T dikali bagi B kali P.
Nah, sekarang contoh soal nomor 3. Permintaan barang X tunjukkan persamaan Q di X sama dengan 10 min 4X plus 2PX. Sedangkan penawaran QX sama dengan min 6 tambah 6PX. Sementara permintaan barang Y tunjukkan persamaan Q di Y sama dengan 3PY tambah 4PX ya. Sedangkan penawarannya adalah 3 plus 7. Berapakah harga seimbangan dan jumlah maksimal yang dicipta di pasar masing-masing unit tersebut? Ya, nah, enak simbangan pasar barang X. Nah, bisa kita lihat di sini. Pertama-tama QDX sama QSX ya. QX ya, ya QX. Oke. Kemudian pasar barang Y adalah 93 tambah 3 plus 7. Kemudian dari persamaan 1 dan 2 kita samakan lagi. Garis B, X, garis X ya. Kita sini ya. PY kita dapat 2. Sedangkan sama 2 itu 4PX min 10PY sama dengan 12. Di PY masuk 1 atau 2 diperoleh PX sama dengan 2. Equilibriumnya adalah 2 dan equilibrium X adalah 6. Nah, PY equilibriumnya 2 dan QY equilibriumnya adalah 11. Nah, ini nanti bisa kalian coba pelajari sendiri. Bila ada yang kurang jelas, nanti bisa tanya ke saya ya. Baik.
Baik, rekan-rekan sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan eh, pada hari ini. Kuliah ini semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Eh, Cukup saya ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.